Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 yang saya beri judul binatang serta nabinya dikalahkan. Saya bacakan firman Tuhan ya bagi saudara. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, di dalam perjamuan Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 ini berbeda dari perjamuan kawin anak domba yang saudara boleh baca di dalam ayat 17, ayat 6 dan seterusnya. Yang dirayakan kini bukan kesukaan keselamatan yang akan dialami oleh para pengikut Kristus yang setia, tetapi kesukaan karena kehancuran total yang akan diterima oleh semua pihak yang melawan Allah. Hal itu disebut perjamuan karena penghukuman akhir Allah atas semua kejahatan dan semua yang jahat adalah pesta kemenangan keadilan dan kekuasaan Allah. Hukuman Allah tidak akan membeda-bedakan, tidak seperti pengadilan manusia. Keadilan akan benar-benar adil, kebenaran akan sungguh ditegakkan. Tokoh-tokoh yang karena kuasa politis atau uang atau militer semasa mereka hidup di dunia ini yang dapat menyetir pengadilan atau apapun dalam wewenang kekuasaan mereka, pada waktu itu tidak akan luput dari hukuman Allah. Demikian pun orang-orang lemah tidak dapat mencari alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan keikutsertaan mereka di dalam kejahatan. Semua yang jahat akan dihukum, dan karena yang menghukum adalah Allah, akan terjadi akibat yang mengerikan dan tuntas. Orang-orang itu dihukum karena mereka menerima tanda dari binatang buas dan nabi palsu. Ya saudara, di dalam ayat 20. Jadi saudara, dari hari ke hari ini kita menyaksikan bahwa pola budaya masa kini makin tak menghormati Allah dan makin seenaknya melanggar. Saudara melihat dalam di hari-hari terakhir ini, saudara, kejahatan semakin merajalela. Mereka tidak takut lagi hidup melanggar susila, norma, kehidupan, hukum, moralitas, dan sebagainya. Mereka hidup seenaknya melanggar norma-norma dan kehendak Allah. Saudara, di dalam kehidupan mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah. Dan hari-hari ini banyak sekali, saudara. Ya, pembunuhan, perceraian, penipuan, korupsi, dan menghancurkan berbagai hal, peperangan antar bangsa, antar suku, antar agama, dan sebagainya. Mereka tidak lagi menghargai Allah atau firman-Nya. Dan ini harus menjadi peringatan bagi saudara yang hari ini mendengarkan
pengajaran hari ini. Kita perlu berhati-hati terhadap pengaruh kebudayaan dunia ini, saudara. Kita tidak menjadi duniawi karena dipaksa oleh suatu kekuatan tertentu, tetapi karena kita yang membiarkan diri kita turut hanyut oleh arus keduniawian itu, saudara. Nah, saudara, menerima pengaruh Babel itulah yang telah membuat orang-orang itu kini dihukum Allah. Jadi ini yang saudara harus mengerti. Jadi bukan karena kita mengikuti kehendak dunia karena terpaksa, bukan, atau dipaksa, bukan, atau oleh karena suatu kekuatan tertentu, tidak. Tetapi karena kita membiarkan diri kita terhanyut. Saudara, untuk hal-hal yang jahat, saudara, hal-hal yang tidak baik, saudara tidak perlu dipaksa. Saudara melihat saja, memperhatikan saja, mendekati saja. Tanpa sadar saudara mengikuti sikap-sikap jahat itu. Contoh saudara yang paling mudah, narkoba. Saudara lihat bagaimana orang-orang yang terkena narkoba. Itu karena mengikuti pertemanan yang sesama narkoba. Penjudi mengikuti pertemanan yang suka judi, saudara. Penipu yang biasa juga dengan teman-teman penipu dan sebagainya. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik yang ada pada kita, kata firman Allah. Karena tanpa sadar kita bergaul dengan orang-orang dunia, kita tidak lagi memproteksi diri kita. Kita tidak bijaksana lagi tentang kehidupan yang ada kita perhatikan, ya, kehidupan diri kita dengan orang lain. Kita malah menganggap semua perbuatan orang itu hal yang biasa, adalah hak asasi, padahal belum tentu itu melakukan kebenaran firman Allah. LGBT, saudara lihat, waduh, lesbian, homo, itu menjadi sebuah hal yang biasa di negara Amerika dan Eropa. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bagian dari hak asasi manusia. Mereka mau berbuat apa saja, boleh. Padahal semua sudah melanggar perintah Tuhan. Itulah yang disebut, saudara, bukan karena dipaksa atau oleh karena kekuatan tertentu, tetapi karena kita yang membiarkan diri kita turut hanyut oleh arus dosa ini, saudara. Ini yang dikatakan orang-orang yang seperti inilah, yang mengikuti arus inilah yang dihukum Allah dalam kebersamaan dengan nabi-nabi palsu ini, saudara, ya. Di dalam ayat 17 dijelaskan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi saudara, kita melihat bahwa peperangan ini yang disebut peperangan Armageddon ini merupakan pesta dari burung-burung di udara. Karena itu diundang oleh malaikat. Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti dia adalah Allah penguasa. Iblis tidak ada apa-apanya. Pengikut-pengikutnya tidak ada apa-apanya. Nabi palsu, semuanya pasti dikalahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayat 17 ini dijelaskan malaikat mengumpulkan burung-burung di udara karena tahu manusia-manusia ini pasti mati dan mayat-mayat mereka harus dimusnahkan dengan cara dimakan oleh burung-burung yang memang diperintahkan untuk datang menikmati berpesta pora terhadap kematian-kematian manusia durhaka dan durjana ini, saudara. Jadi mereka mau makan daging orang yang melawan Tuhan itu akan menjadi bagian dari ungas di udara. Mengapa mereka melawan Tuhan? Sebab mereka berjalan di dalam kedagingan yang tadi saya telah jelaskan di atas. Galatia 5:17 menjelaskan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di dalam Roma 8 ayat 13a dijelaskan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi jelas firman Allah menjelaskan demikian. Orang yang hidup dalam kedagingan artinya
kehidupan yang melawan perintah Tuhan, melawan kehendak Tuhan, melawan moralitas firman Allah, pasti mati. Yohanes kemudian melihat seorang malaikat berdiri, saudara, di dalam matahari, berselubungkan kemuliaan Tuhan dan berdiri di atas bumi. Dengan suara nyaring, malaikat itu memerintahkan burung-burung untuk berkumpul untuk sebuah perjamuan besar yang dipersiapkan bagi mereka oleh Allah. Jadi untuk burung-burung itu makanan yang luar biasa, pesta yang besar, mayat-mayat yang akan tubuh-tubuh yang dibunuh oleh Tuhan, itu akan menjadi makanan si burung-burung buas ini. Penglihatan ini mengambil penghakiman terakhir, Gog dan Magog dalam Yeskel 38, di mana burung-burung diundang untuk berkumpul untuk sebuah pesta pengorbanan dan memakan daging dan meminum darah musuh-musuh Israel. Saudara, katakanlah kepada segala jenis burung dan segala binatang buas, kata firman Allah. Nah, ayat ini menjelaskan, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan kurban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, lembu jantan, termak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Saudara, ini penjelasan firman Allah. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuatan yang dijelaskan bahwa akhir zaman akan terjadi seperti ini, saudara. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua akan melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Jadi Yeskel 39 ayat 17 sampai ayat 21 menjelaskan ini Tuhan tentang peperangan Armageddon yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, seperti kita lihat dalam Yeskel yang setelah saya jelaskan dalam Yeskel 39. Burung-burung diundang untuk memakan daging manusia dan kuda. Raja-raja, kapten-kapten, orang-orang perkasa, kuda-kuda dan para penunggang mereka, dan sisa umat manusia yang mengikuti mereka, semua dimakan oleh burung-burung, saudara, setelah mereka ditumpas, dikalahkan oleh Allah dan para orang-orang kudusnya yang datang dari surga. Jadi gambaran tentang daging manusia yang dimakan oleh burung-burung itu adalah sebuah cara yang mengerikan untuk menggambarkan kehancuran orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Dalam dunia kuno, saudara, tetap pengertian mayat yang tidak dikubur merupakan sebuah aib besar. Dan begitulah nasib orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Bukan hanya tidak dikubur, tetapi tubuh mereka dimakan oleh binatang atau burung-burung yang buas. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Saudara, dalam ayat ini musuh-musuh Allah berkumpul untuk mengobarkan perang melawan dia. Binatang, raja-raja yang bersekutu dengan dia dan bala tentara mereka siap untuk melawan seorang yang menunggang kuda putih dan bala tentaranya. Saudara, pertempuran demikian menggenapi kata-kata Zakaria di dalam Zakaria ayat 14 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kemarahan terhadap Tuhan dan Kristusnya yang dibicarakan dalam Mazmur 2 ayat 2 mencapai klimaksnya di sini. Dan pertempuran terakhir yang dicatat dalam Wahyu 16 ayat 14 akan segera terjadi. Apa yang menjiwai, saudara, binatang dan raja-rajanya? Ini adalah sebuah kebencian terhadap Kristus. Saudara, dalam peperangan ini kita melihat antikristus, raja-raja di dunia, tentara-tentaranya berperang dengan Tuhan Yesus, yang juga dengan bala tentaranya yang turun dari sorga. Perlu diketahui, saudara, dalam peperangan ini dikatakan setelah perjamuan kawin anak domba. Jadi peperangan Armageddon ini terjadi setelah perjamuan kawin anak domba.
Yang kedua, sebelum kerajaan 1000 tahun berdiri. Jadi sebelum 1000 tahun peperangan Armageddon ini terjadi, saudara. Segera setelah sengsara besar. Jadi 7 tahun masalah aniaya, yang terakhir adalah sengsara besar. Dan ayatnya Matius 24 ayat 29 ayat 32. Dikatakan setelah itu, yang keempat, setelah penyerangan antikris terhadap negara sebelah utara, yaitu Rusia, dan sebelah timur Asia dari kerajaannya, menurut Daniel 11 ayat 44, saudara, yang kemudian memobilisasi tentaranya menyerang Yerusalem. Daniel 11 ayat 45 ya menjelaskan itu. Terus yang kelima dikatakan pada saat Tuhan Yesus datang untuk menolong bangsa Israel dengan membedakan Yerusalem yang terkepung. Jadi peperangan ini terjadi atau Armageddon ini terjadi pada saat Tuhan Yesus datang untuk menolong bangsa Israel. Di dalam ayat 20 dijelaskan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Bala tentara itu saling berhadapan dan siap bertempur, saudara, dalam perang Armageddon ini. Tapi pertempuran ini ternyata sangat mudah. Kenapa? Memang Yesus adalah Tuhan. Yesus menangkap binatang dan nabi palsu itu serta melempar mereka hidup-hidup, saudara, ke dalam lautan api dan belerang. Di dalam Daniel 7 ayat 11 sudah dinubuatkan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, Tuhan akan membunuhnya, manusia durhaka, dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi kuasa dan kemuliaan binatang dan nabi palsu itu meskipun kelihatannya luar biasa, tidak sebanding dengan Yesus Kristus. Nabi palsu, saudara, adalah figur yang sama dengan binatang kedua dalam Wahyu pasal 13 ayat 11-18. Tapi sebutan nabi palsu menekankan kuasa penipuannya melalui tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan nubuat-nubuat yang sesat. Karena faktanya tanda-tanda itu menipu orang-orang yang menerima tanda binatang itu dan menyembah patungnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tersesat itu memang ingin disesatkan. Saudara, hati-hati saudara, kalau engkau tidak kuat dengan pengenalan akan Tuhan, akan firman-Nya, kamu tidak akan tahu bahwa kamu sedang disesatkan. Itu sebabnya rajinlah membaca firman Allah, ya saudara, atau beribadah, untuk saudara bertanya dengan rekan-rekan sejawatmu di gerejamu untuk hal-hal yang kau tidak mengerti dari pembacaan firman Tuhan yang kau pelajari, sehingga engkau semakin hari semakin mengerti dan tidak akan mungkin tertipu oleh tipu daya dunia ini. Karena Allah sendiri yang menyatakan oleh firman-Nya kamu akan dikuatkan. Ayat ini mendorong para pendengar untuk bertekun sampai akhir dengan melukiskan nasib final binatang dan nabi palsu itu. Lautan api disebutkan untuk pertama kali di sini, saudara. Dan itu muncul beberapa kali di pasal penutup nanti, ya, di pasal Wahyu pasal 20 dan seterusnya. Sebagai tempat siksaan yang diidentifikasikan sebagai kematian kedua. Artinya kematian yang kekal, saudara. Gambaran tentang api untuk hukuman final itu juga digunakan, ya saudara, di berbagai ayat-ayat di dalam perjanjian baru dijelaskan. Orang-orang yang mati pada kematian kedua tidak akan pernah datang kepada kehidupan. Dan dengan demikian orang-orang yang berpihak pada binatang dan nabi palsu itu akan menyesal selama-lamanya dan tidak akan ada lagi keselamatan atau pertolongan lagi dari Tuhan. Karena mereka telah memilih dirinya sendiri untuk masuk dalam penghakiman yang kekal. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jika binatang dan nabi palsu itu begitu mudah dibuang, sisa bala tentara tidak masalah. Saudara, mereka dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut para prajurit Pak Agung yang bersama dengan Yesus, yang duduk di atas kuda putihnya. Dengan kata lain, firman-Nya berkuasa. Firman itu adalah pedang, kata firman Allah, dan cukup efektif untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Saudara, meninggalkan pembantaian di medan perang dan akhirnya burung-burung yang memuaskan diri
memakan mereka dengan daging-daging orang yang dihakimi ini, saudara. Semua musuh telah kalah mutlak. Hal ini digambarkan dalam dua ilustrasi, saudara, yang luar biasa. Pertama, ajakan kepada para burung pemakan daging untuk berpesta pora atas mayat-mayat musuh-musuh dari semua golongan. Yang kedua, ditangkap dan dibuangnya ke lautan api belerang yang menyala-nyala para pemimpin musuh yang ada di bumi. Tak ada musuh Allah yang luput dari pedang Kristus. Kemenangan Kristus diperoleh melalui curahan darahnya. Dialah penggenap firman Allah penuh dan sejati. Orang yang meski menderita, saudara, karena setia imannya dan teguh dalam kebenaran adalah penunggang-penunggang kuda pasukan yang berperang bersama Kristus yang akhirnya menang melawan nabi-nabi palsu dengan bala tentaranya. Yang perlu saudara ketahui terakhir, orang berdosa dari segala zaman akan masuk ke dalam neraka, di mana sebenarnya lebih tepat disebut alam maut. Contohnya di dalam Alkitab, seorang kaya dalam Lukas 16 ayat 23. Di tempat inilah yang disebut dalam bahasa Gerikanya Hades. Mereka sudah mengalami sengsara, saudara. Jadi di Hades ini, orang yang berdosa sudah mengalami sengsara, saudara. Boleh saudara baca di dalam Lukas 16 ayat 23 dan seterusnya. Mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Jadi orang-orang yang berdosa yang meninggal yang masuk Hades ini, mereka nanti akan dibangkitkannya pada kebangkitan yang kedua. Kalau kebangkitan yang pertama ada orang-orang benar yang akan dibangkitkan, saudara, yaitu setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, ya, kebangkitan yang kedua ini. Yang kedua adalah lautan api atau Gehenna, adalah neraka yang kekal. Penghuni pertama dari antara manusia adalah antikris dan nabi palsu. Karena antikris dan nabi palsu itu, saudara, memang manusia wujud ketika mereka dikalahkan dan dalam berperang dengan Kristus dan para tentaranya. Mereka ini adalah dua manusia yang menjadi pemimpin dari perlawanan manusia pada akhir zaman. Gehenna akan diisi juga oleh setan dan orang-orang berdosa dari Hades setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Berselancar dalam kebenaran. Amin.